Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, yang dimana pada kali ini kelompok 6 akan menganalisis dari perusahaan Tesla yang dimiliki oleh Elon Musk. Perkenalkan, terdapat 3 anggota dari kelompok 6. Yang pertama yaitu saya, Karisma Widianata. Kemudian yang kedua yaitu Halimatul Hanifi. Kemudian anggota yang terakhir yaitu anggota yang ketiga yaitu Khairul Umam. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dalam pembahasan kali ini ada 2 topik atau 2 pembahasan, yaitu yang pertama adalah analisis video. Analisis video ini kita analisis melalui resume video yang sudah ditugaskan dengan judul His Single Biggest Reason Why Startup Success by Bill Gross. Yang kedua yaitu menganalisis perusahaan. Nah, perusahaan ini adalah perusahaan yang kami pilih, yaitu perusahaan Tesla, dengan menganalisis perusahaan Tesla sesuai dengan poin-poin yang mempengaruhi kesuksesan sesuai video yang sudah ditugaskan tadi. Langsung saja masuk dalam pembahasan, yaitu yang pertama adalah analisis video tadi, yaitu video yang sudah saya sebutkan, yang berjudul His Single Biggest Reason Why Startup Success by Bill Gross. Nah, menurut Bill Gross, bahwa organisasi startup merupakan salah satu cara terbaik untuk menciptakan dunia yang lebih baik, memberi insentif ekuitas yang tepat pada sekelompok orang dan mengatur mereka dalam startup, maka dapat membuka potensi manusia yang dulunya tidak mungkin, mendorong mereka meraih hal-hal yang tidak mungkin tersebut. Namun, bila organisasi startup demikian hebat, mengapa banyak yang gagal? Inilah yang menjadi alasan Bill Gross ingin mencari tahu faktor apa yang dapat mempengaruhi kesuksesan startup. Dari analisis yang dilakukan oleh Bill Gross, dapat menarik kesimpulan, yaitu Bill Gross menemukan 5 faktor yang dapat mempengaruhi kesuksesan ataupun kegagalan suatu perusahaan. Yang pertama yaitu ide, kedua tim, ketiga model bisnis, keempat pendanaan, yang kelima adalah waktu. Selanjutnya yaitu menurut Bill Gross, sesuai dengan analisis yang dilakukan pada 200 perusahaan ternama, dapat disimpulkan bahwa yang paling penting menurut Bill Gross adalah waktu, yaitu menempati 42%, tim 32%, ide 28%, model bisnis 24%, dan pendanaan 14%. Menurut Bill Gross ini, yang paling berpengaruh adalah waktu. Waktu berperan sebesar 42% dalam menentukan kesuksesan ataupun kegagalan suatu perusahaan. Tim dan eksekusi adalah yang kedua, dan ide yang lain dari yang lain. Keunikan sebuah ide berada di peringkat ketiga. Nah, ini bukan formula absolut. Bukan berarti ide tidaklah penting, tapi yang paling mengejutkan ialah bahwa ide bukanlah yang paling utama. Terkadang yang lebih penting adalah ketepatan waktu. 2 yang terakhir, model bisnis dan dana. Dan pendanaan juga sama. Kalau di awal dana Anda kurang, namun Anda berkembang dengan baik, terutama di masa kini, maka menggalang dana tidak begitu sulit. Selanjutnya yaitu profil perusahaan. Kelompok kami memilih perusahaan Tesla. Nah, perusahaan Tesla ini didirikan pada tahun 2003 oleh seorang pengusaha bernama Elon Musk. Perusahaan Tesla telah menciptakan beberapa mobil listrik populer dan canggih di dunia. Selanjutnya yaitu analisis perusahaan Tesla. Nah, kelompok kami ini memilih perusahaan Tesla dan sudah kita analisis sesuai 5 poin yang sudah disampaikan oleh Bill Gross tadi. Menurut kelompok kami, yang pertama itu adalah waktu. Kenapa? Karena Tesla memilih untuk memasuki industri mobil listrik ini adalah di waktu yang tepat, yaitu pada tahun 2003, di mana mobil listrik ini belum menjadi tren
dan pasar mobil listrik masih sangat kecil. Namun, dengan semakin tingginya kesadaran akan pentingnya energi terbarukan dan kekhawatiran akan dampak lingkungan, permintaan untuk mobil listrik ini sangat meningkat dengan cepat. Kehadiran Tesla sebagai produsen mobil listrik pada saat yang tepat ini memungkinkan mereka untuk memimpin pasar dan membangun mereka yang kuat dalam industri ini. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Dan yang selanjutnya adalah ide. Tesla memfokuskan diri pada inovasi teknologi dan desain yang revolusioner. Tesla memperkenalkan mobil listrik yang dapat menempuh jarak yang lebih jauh dan lebih cepat dari mobil listrik lainnya. Mereka juga menawarkan desain yang menarik dan juga elegan, yang membedakan mereka dari mobil konvensional lainnya. Ini membantu Tesla untuk membangun reputasi sebagai produsen mobil listrik yang inovatif dan memiliki kinerja yang sangat baik. Baik, yang selanjutnya adalah model bisnis. Dalam hal ini, Tesla dicirikan sebagai perusahaan yang pada dasarnya terbagi menjadi 3 model bisnis. Yang pertama adalah pembuatan mobil, dan yang kedua adalah pemasok perangkat keras, dan yang ketiga adalah perusahaan teknologi. Perusahaan ini bekerja dalam model bisnis hybrid, yang mana telah menghadapi tantangan besar pada pasar. Tesla didasarkan pada produksi dan penjualan mobil listrik dan produk terkait, seperti baterai penyimpanan energi dan panel surya. Tujuan utama dari Tesla adalah mengurangi ketergantungan dunia pada bahan bakar dan fosil, dan mengurangi dampak negatif kendaraan bertenaga mesin pembakaran dalam lingkungan. Tesla menjual produk-produknya secara langsung ke konsumen melalui website dan toko-toko retail di berbagai negara. Selain itu, perusahaan juga melakukan pemasaran melalui media sosial dan juga iklan daring. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas pemaparan yang telah dilakukan oleh teman saya. Kita lanjut ke dalam faktor yang keempat, yang dimana faktor ini merupakan faktor tim. Dalam budaya perusahaan Tesla, perusahaan ini mendorong dari kolaborasi tim dan mendukung dari misi tim. Elon Musk sendiri yang merupakan seorang CEO dari perusahaan Tesla, beliau percaya bahwa menetapkan sebuah tujuan yang tepat dan memastikan bahwa semua anggota tim ini dapat memahami dari tujuan tersebut merupakan kunci untuk menjalankan sebuah tim yang efisien. Tesla juga melatih karyawannya untuk menjadi yang terbaik dalam manajemen proyek, sehingga dapat membantu memastikan bahwa tim tersebut bekerja secara efektif dan efisien pada proyek-proyek yang akan dijalankan nantinya. Nah, kemudian budaya yang mendorong dari pemikiran strategis ini akan menciptakan sebuah tim yang bersemangat, proaktif, dan bertanggung jawab tentunya. Selain itu, dalam tim kepemimpinan Tesla, yakni CTO JB Straubel, beliau berperan penting dalam desain teknis dan rekayasa untuk semua kendaraan Tesla, serta mengawasi dari penelitian dan pengembangan serta mengevaluasi dari teknologi dan desain baru. Sehingga apabila kita rangkum secara keseluruhan bahwa budaya tim yang kuat dan inovatif telah menjadi kontributor yang signifikan dalam faktor kesuksesan dari perusahaan Tesla itu sendiri. Faktor yang kelima merupakan faktor dari pendanaan, yang dimana faktor ini juga merupakan faktor yang penting bagi perusahaan Tesla. Perusahaan Tesla di sini juga membutuhkan pendanaan yang besar guna mengembangkan dari semua teknologi dan inovasi-inovasi dari produknya, seperti mobil listrik, baterai, dan energi terbarukan lainnya. Nah, untuk pendanaan yang kuat di sini akan membantu bagi perusahaan dalam mengatasi sebuah tantangan finansial dan mengembangkan dari semua lini bisnis dari perusahaan tersebut. Untuk perusahaan Tesla di sini mereka mendapatkan pendanaan berasal dari investor-investor terkemuka yang ada di dunia. Salah satunya dan yang pertama yaitu terjadi pada tahun 2004, yang dimana Tesla mendapatkan pendanaan yang cukup besar dari para investor sebanyak 6,5 juta US dollar dalam putaran pendanaan seri A. Investor ini termasuk Elon Musk, JB Straubel, dan Lan Wright.
di mana aliran pendanaan ini termasuk ke dalam penjualan mobil listrik yang mewakili lebih dari 80% pendapatannya. Apabila dikonversikan ke dalam US dollar, yakni sekitar 20 miliar US dollar. Sedangkan untuk sisanya, yakni 20%, termasuk layanan otomotif, penyewaan kendaraan, penjualan sistem energi surya, dan produk penyimpanan, yang dimana apabila dikonversikan ke dalam US dollar, yakni sekitar 1,5 miliar US dollar. Baik, penjelasan tadi merupakan akhir dari materi yang telah disampaikan oleh kelompok 6. Saya berharap semoga isi materi dari penjelasan anggota kelompok 6 di sini akan memberikan wawasan baru dan informasi baru kepada penonton-penonton semua. Terima kasih telah menonton sampai akhir, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, baik yang tidak sengaja maupun yang disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.